Yang pertama tuh kita bakal mempelajari ya tentang sifat urutan gitu. Jadi di sini, di bab bilangan, kita materinya topiknya ada 3 sebenarnya ya, ada sifat urutan sorry teman-teman, yang pertama kemarin tuh ada representasi bilangan, kemudian yang kedua nih ada sifat urutan, kemudian yang ketiga nanti ada operasi hitung gitu. Jadi, di sini nanti teknisnya Kakak akan menjelaskan dulu nih materi tentang, sifat urutan, kemudian kita bisa Q&A nih. Jadi, semisal teman-teman punya pertanyaan, boleh banget di-keep dulu, nanti kita, bahas bareng-bareng di sesi Q&A, kayak gitu. Oke, terus, nanti setelah sesi Q&A, kita lanjutkan ke materi kedua, yaitu, materi tentang operasi hitung, gitu. Terus setelah materi operasi hitung itu selesai, nanti baru kita Q&A kembali, seperti itu ya teman-teman. Oke, ini, Kakak langsung mulai aja. Yang pertama, untuk materi kita itu ada sifat urutan. Oke, di sini kalau kita, apa ya, berbicara mengenai bilangan, ternyata bilangan ini nih, dia juga memiliki namanya sifat urutan, teman-teman. Nah, sifat urutan di bilangan itu dia ada 4 sifat. Yang pertama, ada trikotomi, kemudian ada transitif, ada penambahan, dan juga, ada perkalian, seperti itu, teman-teman. Oke, sebentar. Oke, sini Kakak next aja langsung. Oke, yang pertama ada sifat trikotomi nih. Di sini, untuk sifat trikotomi, di sini sebentar Kakak nyalakan dulu ininya. Oke, sifat trikotomi bilangan mengatakan bahwa, jika terdapat bilangan X dan juga Y, yang merupakan bilangan real, maka pasti berlaku salah satu kondisi berikut. Oke, jadi semisal kita punya 2 bilangan nih, andaikan kita punya bilangan, kita misalkan X dan juga Y. Nah, di antara kedua bilangan ini pastilah nanti akan memenuhi, salah satu kondisi dari 3 kondisi di bawah ini. Oke, yang pertama apa, Kak? Yang pertama, X kurang dari Y. Jadi, salah satu bilangan itu akan lebih kecil dari bilangan yang lain, seperti itu. Oke, yang kedua ada X sama dengan Y, berarti, dua bilangan itu dia memiliki nilai yang sama gitu, nggak ada bedanya. Misal, 2 2 dan 2 itu kan bilangan yang sama ya, teman-teman. Jadi dia X sama dengan Y. Oke. Terus yang ketiga apa, Kak? Yang ketiga, X lebih besar dari Y. Jadi, semisal kita punya 2 bilangan nih, berarti salah satunya itu pasti lebih gede dari bilangan yang lain, gitu. Oke, contohnya apa, Kak? Contohnya di sini, Kakak punya nih bilangan, kita misalkan saja X sama dengan 2. Terus Kakak juga punya Y sama dengan 4. Maka berlaku apa? Di sini karena X-nya 2, kemudian Y-nya 4, berarti kan, 2 lebih kecil nih ya teman-teman dari 4. Berarti apa? Berarti dia memenuhi, sifat trikotomi pertama, yaitu, si X-nya akan kurang dari Y-nya, seperti itu. Jadi kita lihat kedua bilangan ini, apakah dia lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan, seperti itu teman. Oke, sini kita next ke sifat trikotomi yang kedua. Sifat trikotomi yang kedua yaitu, sifat transitif. Nah, sifat transitif bilangan ini, dia mengatakan bahwa, jika kita punya 3 bilangan nih, kita punya 3 bilangan, X, Y, kemudian Z. Nah, jika X-nya kurang dari Y, kemudian Y-nya itu kurang dari Z, maka berlaku X kurang dari Z. Oke. Di sini kita, perhatiin nih polanya. Kita punya X, dia kurang dari Y, oke, X kurang dari Y, kemudian Y-nya kurang oke, di sini kita sebentar teman-teman. Oke, ini Kakak hapus dulu. Oke, di sini Y-nya kurang dari Z, kemudian X-nya akan kurang dari Z nih. Di sini kita perhatikan Y, Y. Jadi kalau kita punya X kurang dari Y, kemudian Y kurang dari Z, maka apa yang terjadi? Yang terjadi, X-nya akan kurang dari Z, seperti itu teman-teman. Oke, lalu contohnya gimana Kak? Gitu kan. Contohnya di sini semisal Kakak punya X-nya 6, kemudian, Y-nya Kakak punya, 10 nih teman-teman. Kemudian Z-nya punya 19. Oke.
Maka oleh karena, si X-nya kurang dari Y atau si 6-nya itu kurang dari 10, kemudian Y-nya kurang dari Z, yaitu 10 kurang dari 19, maka apa yang terjadi? Maka X-nya akan kurang dari Z, yaitu apa? Yaitu, si 6-nya ini akan kurang dari 19. Oke, di sini, sifat transitif itu seperti itu ya teman-teman. Jadi dia kayak, semacam menjalar gitu, jadi X kurang dari Y, Y kurang dari Z, maka apa? Maka X-nya akan, kurang dari Z, kayak gitu teman-teman. Oke, di sini, barangkali bisa di-screenshot dulu kalau teman-teman, mau screenshot gitu. Jadi nanti kalau punya pertanyaan bisa di-keep dulu ya teman-teman, ditanyakan di, akhir ini, akhir sesi gitu. Oke, di sini Kakak hapus dulu ya teman-teman. Oke, kali, ada yang belum ini, belum, screenshot nanti bisa minta juga ke teman-teman yang lain. Oke, di sini Kakak hapus. Oke, kita lanjut ke sifat urutan selanjutnya teman-teman. Oke. Ya, di sini yang ketiga di sini Kakak punya namanya sifat penambahan. Nah, sifat penambahan ini apa sih? Gitu kan. Nah, sifat penambahan ini mengatakan bahwa ketika kita punya tiga bilangan nih, kita punya tiga bilangan, ada bilangan X, kemudian bilangan Y, dan juga bilangan Z. Maka berlaku apa? Maka berlaku, semisal kita tambahkan bilangan Z ke bilangan X dan juga Y. Oke, di sini pertama, gini dulu deh teman-teman, Kakak punya 3 bilangan, kemudian si X-nya ini ternyata kurang dari Y. Oke, terus apa yang terjadi nih Kak, kalau misal kita tambahkan Z-nya, ke dalam kedua ruas, yaitu ruas kiri dan juga ruas kanan gitu. Nah, yang terjadi di sini, nilai dari kedua ruas itu tidak akan berubah ya teman-teman. Jadi, yang awalnya nih X kurang dari Y, kalau misal X-nya kita tambahkan dengan Y, kita tambahkan dengan Y, kita tambahkan dengan Z, kemudian Y-nya kita tambahkan dengan Z, maka, untuk kedua ini untuk apa ya, kedua ruas itu tidak akan, berubah gitu nilainya, tetap ruas kiri itu akan kurang dari ruas kanan, seperti itu. Karena apa? Karena, nilai Z-nya itu kan kita tambahkan ke 2 ruas, jadi dia nilainya itu, ukuran apa ya, nilainya itu nggak akan berubah gitu, ruas kiri tetap kurang dari ruas kanan, seperti itu. Oke, contohnya seperti apa nih, Kak, untuk sifat penambahan ini? Oke, di sini Kakak punya nih, semisal Kakak punya X-nya 6. Oke, Kakak punya 6. Kemudian Y-nya Kakak punya 7. Oke. Kemudian Z-nya Kakak punya 1. Oke, nah kalau, kita memakai sifat penambahan ini, berarti kan kita dapat menuliskan nih, yang pertama X kurang dari Y, berarti apa? Berarti 6 kurang dari 7 kan? Oke, 6 kurang dari 7. Terus kita tambahkan Z nih, kita tambahkan Z ke dua ruas. Jadi Z-nya kita tambahkan ke ruas kiri dan ruas kanan gitu. Jadi ruas kiri ditambah satu, kemudian ruas kanan juga ditambah satu. Oke, berarti ini 6. Kemudian kita tambahkan dengan satu, akan kurang dari 7, kita tambahkan juga nih dengan satu. Oke, di sini, nilainya untuk yang ruas kiri kan menjadi 7 ya, 6 tambah satu 7, kemudian yang ruas kanan dia akan menjadi 8 gitu. Jadi, di sini bisa kita lihat nih teman-teman, nilai awalnya yang, ruas kiri kurang dari ruas kanan, dan juga, setelah kita tambahkan nih dengan Z, nilai akhirnya juga ruas kiri akan tetap kurang dari ruas kanan gitu. Jadi nilainya nggak akan berubah karena Z-nya itu sama gitu antara ruas kiri dan juga, ruas kanan, seperti itu teman-teman. Oke, ini, Kakak lanjut lagi kalau sifat penambahan tadi kan seperti itu ya. Nah kalau sifat selanjutnya nih Kak, sifat perkalian ini seperti apa Kak? Nah untuk sifat perkalian, oke di sini Kakak tipe nih kayaknya, sifat perkalian nih. Yaitu mengatakan bahwa, jika
terdapat bilangan X, Y, kemudian Z, berarti kita punya 3 bilangan nih, kita punya 3 bilangan yaitu bilangan X, kemudian bilangan Y, dan juga bilangan Z, maka berlaku apa? Maka semisal kita punya Z-nya itu dia positif, jadi kita punya Z-nya positif, jadi, dia akan berlaku apa ketika, si X kurang dari Y, ruas kiri dan ruas kanan sama-sama kita kalikan dengan Z, maka di sini, hasilnya kalau Z-nya positif akan menjadi X dikali Z akan kurang dari Y dikali Z gitu. Jadi tandanya tidak berubah gitu, tetap ruas kiri, akan kurang dari ruas kanan, seperti itu teman-teman. Terus, apa nih Kak yang terjadi kalau Z-nya itu dia negatif gitu kan. Nah kalau Z-nya negatif nih teman-teman, dia tandanya nih akan berkebalikan gitu. Jadi yang awalnya semula dia kurang dari akan berubah menjadi lebih dari. Jadi, X dikali Z, yaitu akan lebih dari, Y dikali Z, seperti itu. Pokoknya di sini diingat-ingat aja teman-teman, kalau misal Z-nya positif, oke, berarti apa yang terjadi, berarti tandanya, tetap gitu, tetap, tetap kurang dari, tetap, oke. Ini dia kurang dari ya. Oke, kalau Z-nya negatif nih Kak, Z-nya negatif berarti dia berubah menjadi lebih dari. Oke, teman-teman. Oke, contohnya Ya, gimana Kak? Contohnya di sini, semisal Kakak punya nih teman-teman, Kakak punya, X-nya itu 1, kemudian Kakak punya Y-nya itu 2, kemudian untuk Z-nya itu -1, maka apa nih? Kita lihat dulu Z-nya. Z-nya itu dia kan -1 ya teman-teman. Karena Z-nya -1 dan juga dia negatif, maka berlaku apa? Harusnya kalau berdasarkan, teorinya kan dia kan berlaku sifat perkalian yang kedua ya, yaitu, XZ akan kurang dari YZ nih. Oke. Terus, coba kita hitung bareng-bareng nih, kira-kira apa benar seperti itu, Kak, gitu. Kita hitung, di sini coba kita kalikan Y dengan Z. Berarti 1 dikali dengan -1, nih, 1 dikali dengan, -1, oke. Oke, kemudian, yang ruas kanan nih, Kakak nggak tuliskan dulu nih, tandanya, apakah sama dengan kah atau kurang dari, lebih dari. Kakak tuliskan ruas kiri dan ruas kanan dulu. Ruas kanannya apa, Kak? Berarti kan Y kan, Y, oke, kita kalikan dengan Z nih, kita kalikan dengan -1. Oke, sini berarti ruas kanan apa? Kan menjadi, 1 dikali -1 itu kan -1 ya? Oke, terus, ini ruas kirinya, ruas kanannya bagaimana, Kak? Nah, ruas kanannya itu berarti dia, -2, 2 dikali -1. Terus tandanya apa nih? Nah, oleh karena -1 itu dia, lebih besar nih daripada -2, berarti tandanya -1 lebih besar dari -2. Oke, berarti benar nih, teori yang tadi ya teman-teman, jika Z-nya itu negatif, berarti dia berlaku, XZ akan kurang dari YZ, kayak gitu teman-teman. Oke, di sini, barangkali boleh kalau misal mau di-screenshot dulu nih, biar nggak ketinggalan gitu. Nanti kita, Q&A di akhir kalau misal ada yang ingin ditanyakan. Oke, boleh di-screenshot dulu kalau mau. Sini Kakak, sambil hapus ya teman-teman. Oke, Kakak hapus terlebih dahulu. Oke, sini Kakak lanjut ke, next materi. Oke, di sini ada ini nih, ada apa ya, ada contoh soal nih teman-teman. Kita baca dulu ya. Terdapat 3 bilangan sebagai berikut. Jadi kakak punya 3 bilangan nih. Bilangannya itu 2, kemudian -7 dan 1. Jadi, ini bilangan pertama, kemudian -7 dan 1. Terus, kita diminta apa nih, Kak? Kita diminta menentukan bilangan yang merupakan X, kemudian Y, dan Z, sehingga X dan Y adalah bilangan positif dan mengakibatkan
X plus Z sama dengan Y plus Z gitu. Oke, di sini diminta nih teman-teman, diminta X dan Y-nya itu dia bilangan positif gitu. Jadi di sini karena kita cuma punya 3 bilangan nih, pertama-tama kita ingat-ingat dulu di sini sifat urutan penambahan. Tadi apa sih Kak sifat urutan penambahan itu? Jadi untuk sifat urutan penambahan ya teman-teman berlaku jika X kurang dari Y, ketika kita tambahkan nih Z-nya di kedua ruas di sebelah kiri dan juga kanan, berarti ruas kirinya itu akan tetap kurang dari ruas kanan gitu. Jadi X plus Z akan tetap kurang dari Y plus Z kayak gitu teman-teman. Oke, terus gimana nih Kak langkah selanjutnya nih? Oke, karena dia tadi di soal ada keterangan ya X dan Y adalah bilangan positif. Jadi karena dia diminta nih X sama Y-nya itu positif, kita cari di antara 2, kemudian min 7 dan 1, kira-kira mana sih dua bilangan yang dia positif gitu. Jadi di sini yang positif kan cuma ada 2 ya teman-teman. Jadi 2 dengan 1 gitu. Jadi min 7-nya dia otomatis dia bukan merupakan bilangan X dan juga Y gitu. Jadi kita eliminasi dulu, kita singkirin dulu Z-nya. Oke, jadi kita punya dua bilangan positif sini. Oke, tapi kita belum tahu nih bilangan X-nya yang mana, bilangan Y-nya yang mana gitu. Jadi kita simpen dulu pertama-tama 2 sama satunya gitu. Oke, terus di sini kita identifikasi nih teman-teman. Karena di sifat urutan penambahan itu X-nya harus kurang dari Y, teman-teman. Jadi kita lihat dulu kira-kira antara 2 dan 1 itu dia yang lebih kecil yang mana sih gitu kan. Karena di sini 1 nih lebih kecil dari 2, jadi kita bisa tuliskan berarti X-nya berapa Kak? X-nya itu dia 1 gitu. Oke, terus karena X-nya 1 berarti otomatis apa? Otomatis untuk Y-nya itu dia 2. Oke, sih. Terus karena kita udah menemukan nih dari ketiga bilangan X-nya 1, Y-nya 2, kemudian apa yang terjadi? Kemudian sisanya kan hanya ada min 7 ya. Otomatis min 7-nya itu dia menjadi Z. Oke. Sini kita udah punya nih, udah punya X, kemudian udah punya Y, kemudian udah punya Z kan. Terus kita mau nih memasukkan ketiga bilangan ini ke dalam sifat penambahan yang tadi itu. Kita masukkan ke sini, apakah benar kayak gitu Kak? Kan. Kita masukkan gini, berarti X plus Z untuk ruas kiri, X-nya berapa? 1, Z-nya min 7. Kemudian kurang dari Y-nya berapa? Y-nya 2. Kemudian Z-nya berapa? Z-nya min 7 gitu kan. Berarti 1 ditambah dengan min 7 hasilnya berapa Kak? Kan min 6 ya teman-teman. Min 6, kemudian ruas kanan di sini dia menghasilkan minus 5 gitu. Min 7 ditambah 2 gitu. Atau 2 ditambah min 7 ya. Minus 5, oke. Oke, di sini karena minus 6 nih. Minus 6 itu dia akan kurang dari minus 5. Jadi sifat yang tadi benar dong teman-teman. Sifat yang tadi terbukti benar. Jadi untuk X, Y, dan Z-nya ini pemilihannya sudah benar gitu. Jadi di sini tadi kan kita soalnya kan diminta untuk menentukan bilangan yang merupakan X, Y, dan Z, sehingga X dan Y adalah bilangan positif dan mengakibatkan X plus Z sama dengan Y plus Z. Jadi kita udah ketemu nih, bilangan X-nya itu 1, oke. Kemudian Y-nya itu 2, oke. Kemudian Z-nya itu dia minus 7, gitu teman-teman. Oke, di sini barangkali mau di screenshot dulu nih biar apa ya, biar nggak ketinggalan nih pembahasannya gitu. Oke, sambil kakak hapus, biar coret-coretannya nggak ngikut nih ke slide selanjutnya gitu. Oke, sambil kakak hapus nih. Kalau Oke, permisi saya izin bertanya boleh? Oke, untuk Novia, kalau misal pertanyaannya disimpan dulu di setelah sesi ini, bagaimana Novia? Oh, Biar selesai dulu seperti itu. nggih Kak. Baik Kak. Oke, sip. Sini kita nanti bahas
salah satu contoh soal lagi, habis itu dari teman-teman boleh bertanya nih. Oke, kakak hapus dulu. Oke, sip. Kita lanjut nih ke contoh soal yang kedua nih. Oke, di sini teman-teman ini nih, eh, perhatiin baik-baik karena di contoh soal kedua ini di sini agak mumet-mumet sedikit nih. Oke, kemarin teman-teman dari kelas sebelah juga agak mumet nih Kak di apa contoh soal kedua nih gitu. Jadi coba teman-teman perhatikan ya teman-teman. Untuk penjelasan dari contoh soal yang kedua. Oke, di sini soalnya diketahui terdapat bilangan P, kemudian Q, dan juga R. Oke, serta diketahui pula bahwa R merupakan bilangan negatif. Oke, terus mana sih dari pernyataan berikut yang salah gitu? Jadi kita punya bilangan P, kemudian Q, kemudian R. Oke, di sini teman-teman nggak usah bingung dulu. PQR-nya ini sama kok, sama kayak yang di penjelasan teoritis tadi. Kalau tadi kan kita pakainya X, kemudian Y sama Z ya. Nah, kalau di sini kita pakainya PQR gitu. Jadi teman-teman tidak usah bingung karena sama saja gitu. Jadi semisal teman-teman mau menyimpulkan dengan KLM gitu juga boleh teman-teman. Jadi bebas aja untuk perlambangan dari ketiga bilangannya kayak gitu teman-teman. Oke, terus apa Kak? Di sini kan kita ketahui ya bahwa R merupakan bilangan negatif gitu. Oke, jadi bilangan ketiganya itu negatif gitu. Kalau di apa ya? Kalau di sifat tadi kan kalau misal Z-nya itu dia negatif, oke, berarti kan berlaku apa teman-teman? Berlaku exit-nya itu kan akan lebih dari ya, akan lebih dari YZ gitu. Jadi di sini juga sama, sifatnya nanti akan berlaku seperti itu. Kita misalkan aja si Z-nya itu dia R gitu. Dia R, terus X-nya itu apa? X-nya itu dia P, kemudian untuk Z-nya itu dia Q, kayak gitu teman-teman. Oke, terus bagaimana Kak? Kita diminta untuk memilih pernyataan yang salah justru. Oke, di sini kita coba untuk keempat opsinya ya teman-teman. Yang pertama kita punya ini. Oke, di sini kita tuliskan dulu ya diketahuinya. P dan Q. Oke, di sini kakak mungkin salah tulis di sini untuk P dan Q-nya dia nggak diketahui ya negatif atau positifnya, tapi untuk yang R-nya diketahui dia negatif gitu. Jadi R-nya diketahui negatif. Berarti apa? Berarti untuk opsi yang pertama nih. Opsi yang pertama kan dia ada pernyataan jika P kurang dari Q, berarti kan berlaku PR akan lebih dari QR gitu. Jadi kakak misal nih punya pernyataan kayak gini. Nah, kira-kira pernyataan ini benar atau salah nih gitu kan. Nah, kita ingat lagi nih, kita ingat-ingat lagi, kita refresh lagi ingatan kita tentang apa ya? Tentang materi tadi yang merupakan sifat perkalian gitu. Jadi apakah X kurang dari Y? X kurang dari Y, kalau misal Z-nya negatif, maka berlakunya X dikali Z akan lebih dari Y dikali Z. Kayak gitu teman-teman. Jadi kita pertama identifikasi dulu bahwa R-nya negatif, terus kita gunakan sifat yang tadi, yaitu sifat perkalian gitu. Jadi disesuaikan aja teman-teman, misal soalnya itu atau optionnya itu tentang sifat penambahan, juga berarti nanti teman-teman pakai apa ya teorinya itu tentang sifat urutan penambahan kayak gitu disesuaikan berarti disesuaikan aja dengan apa yang diminta dari soalnya ini gitu. Oke, terus di sini maka apa nih yang terjadi? Nah, karena X-nya itu dia apa ya apa bilangan yang pertama, karena di sini bilangan pertama apa P, berarti kita tuliskan P. Terus kurang dari bilangan kedua, berarti kurang dari Q. Oke, tetap berlaku bilangan pertama dikali bilangan ketiga gitu. Jadi P dikalikan dengan R, oke, akan lebih dari Q dikalikan dengan R. Oke, nah karena seperti itu kita cocokin nih, kita cocokin dengan sifat perkalian. Oke, kita lihat apakah cocok gitu, apakah benar, apakah urut-urutannya nih udah sesuai.
Nah, oke, karena di sini udah sesuai, berarti untuk pernyataan yang opsi A ini dia benar, teman-teman. Oke, benar. Udah sesuai berarti benar. Oke, terus kita lanjut nih ke opsi kedua. Nah, kalau opsi kedua apa nih, Kak? Opsi kedua, jika P-nya lebih dari Q, maka berlaku PR akan kurang dari QR gitu. Jadi di sini aku bingung nih, Kak. Kok dibalik-balik nih? P-nya malah lebih dari Q gitu kan. Oke, jadi kalau di sini dia P-nya malah lebih dari Q, berarti kita sebenarnya bisa menuliskan juga, bentar. Kita bisa menuliskan juga karena P-nya lebih dari Q. Oke, aduh, ini ya agak mereng. Nah, karena kurang dari Q berarti bisa kita tuliskan juga kan ya dengan Q akan lebih dari, oh salah, sebentar. Oke, karena P-nya di sini lebih dari Q, maka kan bisa kita tuliskan kan ya kalau Q-nya itu dia kurang dari P. Oke. Oke, berarti di sini karena dia berkebalikan, jadi Q-nya itu akan menjadi bilangan pertama, kayak gitu teman-teman. Jadi bilangan yang paling kecil dari P dan Q, karena Q-nya lebih kecil, jadi dia menjadi bilangan pertama gitu. Jadi Q dulu baru P gitu. Jadi kita tinjau lagi nih pakai sifat tadi nih, pakai sifat perkalian. Jadi apa Kak? Jadi di sini kalau sifat perkalian kan eh, bilangan pertama dikali bilangan ketiga ya. Berarti di sini Q-nya bisa kita kalikan dengan bilangan ketiga yaitu R. Oke, QR. Dia akan menjadi apa, Kak? Akan lebih dari bilangan kedua dikali bilangan ketiga. Oke, bilangan keduanya kan P ya. P, terus kita kali bilangan ketiga yaitu R. Oke, sih. Berarti gimana nih, Kak? Kok jadi QR dulu nih yang di depan? Aku bingung banget. Oke, di sini bisa kita balik, teman-teman. Tenang aja, kita balik lagi. Eh, ini bisa Kakak tuliskan menjadi PR. Oke, akan kurang dari QR gitu. Jadi di sini dia dibalik aja tapi tidak merubah maknanya gitu. Oke, QR-nya tetap lebih dari PR sebenarnya. Cuma posisinya aja yang kita balik biar memudahkan pembacaan teman-teman kayak gitu. Jadi di sini PR-nya akan kurang dari QR. Kita lihat nih ke sini. Wah, ternyata bener nih PR-nya kurang dari QR gitu. Jadi untuk opsi kedua ini dia berarti opsi yang benar juga. Oke. Terus untuk yang C, Kak. Untuk opsi yang C nih, teman-teman. Semisal Kakak punya P sama dengan Q, maka akan berlaku PR sama dengan QR gitu. Kira-kira apakah benar atau enggak nih, Kak, gitu. Nah, kita punya kayak gini kan, teman-teman. Kita punya PR akan sama dengan QR. Berarti di sini karena P sama dengan Q, kita bisa ganti Q-nya itu dengan P, gitu kan. Kita bisa ganti dengan P, jadi apa yang terjadi? Yang terjadi PR akan sama dengan PR gitu. Oke, di sini PR-nya akan sama dengan PR nih, berarti ruas kiri dia akan sama dengan ruas kanan gitu. Jadi kita tinjau ke ke soalnya, ke pernyataannya ya teman-teman. Jadi di sini bisa kita lihat nih kalau ruas kirinya itu dia akan sama dengan ruas kanan gitu. Jadi karena di sini sama gitu, ruas kiri sama dengan ruas kanan, berarti pernyataan yang tadi itu dia berlaku benar gitu. Jadi pernyataan yang ketiga nih ternyata juga benar nih. Waduh, terus yang salah pernyataan yang mana nih Kak gitu. Oke, kita lanjut nih ke pernyataan yang terakhir. Oke, semisal kakak punya P, dia kurang dari Q, maka akan berlaku PR akan kurang dari QR gitu. Jadi kita punya P kurang dari Q, berlaku PR kurang dari QR. Oke, kita ingat-ingat lagi nih sifat perkalian tadi. Jadi kita punya ini, kita punya bilangan pertama yang kurang dari bilangan kedua, dari P kurang dari Q, maka akan berlaku ini bilangan pertama dikali bilangan ketiga. Oke, berarti P dikali dengan R. Oke, dia akan lebih dari gitu, lebih dari bilangan
kedua dikalikan dengan bilangan ketiga gitu. Nah, tapi teman-teman di sini ternyata untuk pernyataannya itu dia bukan lebih dari, tapi dia kurang dari. Oke, karena dia kurang dari berarti apa, Kak? Karena dia tidak sesuai nih dengan, sifat yang tadi, berarti dia pernyataannya salah, seperti itu, teman-teman. Jadi, karena harusnya dia lebih dari, tapi di pernyataannya itu malah kurang dari. Berarti pernyataan ini apa? Untuk pernyataan di opsi D ini, dia adalah, merupakan pernyataan yang salah, seperti itu. Oke, di sini barangkali boleh di-SS dulu nih, boleh di-screenshot dulu. Di sini, Kakak buka ini deh sesi tanya jawab. Kakak hapus dulu nih. Oke, Kakak hapus dulu teman-teman sambil screenshot. Oke. Barangkali kalau misal nanti ada yang misal ketinggalan screenshot atau apa, nanti barangkali bisa minta screenshotan dari teman-teman yang lain gitu ya teman-teman. Oke, di sini karena materi dari topik pertama udah selesai, berarti kakak buka nih sesi Q&A. Jadi teman-teman boleh nih bertanya tentang topik pertama kita pada malam hari ini, tentang sifat urutan. Seperti itu. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau udah pada paham nih? Paham, Kak? Oke, Saya mau nanya, siap. Oke, boleh-boleh. Ini dengan siapa nih? nama saya Ami, Kak. Oke, Ami. Boleh, Ami. Jadi yang di contoh soal slide sebelumnya, yang terdapat 3 bilangan sebagai berikut, 2, min 7, 1. Tentukan bilangan yang merupakan X, Y, dan Z sehingga X dan Y adalah bilangan positif dan mengakibatkan X plus Z sama dengan Y plus Z. Nah, itu kan jawabannya di akhir itu min 6 kurang dari min 5, Kak. Tapi di soal kan katanya bilangan positif yang mengakibatkan X plus Z sama dengan Y plus Z. Oke, di sini coba kita pindah ke slide selanjutnya dulu ya, Ami. Oke, berarti di sini, oke, barangkali di sini Ami bingung di bagian ini ya. Iya, Kak. Oke, di sini sepertinya dari kakak ada kesalahan penulisan nih teman-teman. Jadi di sini untuk apa? Untuk lambangnya ini dia kurang dari sebenarnya. Oke, jadi sama kayak sifat perkalian yang tadi, jadi kurang dari bukan sama dengan seperti itu teman-teman. Oke, di sini mohon maaf ya teman-teman dari kakak ngantuk mungkin sewaktu membuat materinya. Jadi ada kesalahan penulisan yang harusnya kurang dari nih, jadi bukan sama dengan gitu. Oke, dari Ami apakah menjawab? Iya, Kak. Sudah. Terima kasih, Kak. Oke, siap. Mantap nih. Oke, di sini kakak hapus dulu. Oke, nanti kakak betulkan ya teman-teman untuk materi di drive-nya. Oke, di sini sepertinya di kolom chat juga udah ada nih pertanyaan lagi. Oke, dari Alfiana nih. Kak, boleh diulangi penjelasan yang sifat urutan bagian penambahan. Oke, boleh banget nih Alfiana. Nah, untuk Alfiana nih mau dijelasin bagian materinya atau bagian yang contoh soal di slide ini nih. Oke, Alfiana mana nih Alfiana? Oke, coba kita ke materi yang tadi ya barangkali, yang di bagian materi. Oke,
Oke teman-teman, jadi di sini kakak coba jelasin lagi untuk sifat urutan penambahan seperti itu ya. Jadi di sini untuk sifat penambahan, oke di sini ada siapa nih? Oh Olip. Oke sebentar ya Olip. Di sini untuk sifat penambahan, jadi dia mengatakan bahwa jika terdapat bilangan X, Y, dan Z, oke, berarti kakak punya 3 bilangan nih teman-teman. Kakak punya bilangan X, kemudian bilangan Y, dan juga bilangan Z. Nah, maka berlaku apa kak? Berlaku X kurang dari Y, dia akan berakibat X plus Z kurang dari Y plus Z gitu. Jadi, misal kakak punya 3 bilangan, terus untuk bilangan yang pertama dan kedua di sini bilangan pertama itu kurang dari bilangan yang kedua gitu. Jadi X kurang dari Y, berarti dia kalau misal kedua ruasnya nih, X-nya kita tambahkan sama Z, kemudian Y-nya juga kita tambahkan nih sama Z. Nah, apa yang terjadi Kak kira-kira? Nah, ternyata teman-teman untuk nilainya itu di ruas kiri dan ruas kanan itu akan tetap sama gitu. Jadi di sini ini ruas kiri kurang dari ruas kanan. Kemudian ketika kita tambahkan dengan Z, maka ruas kiri pun akan tetap kurang dari ruas kanan gitu. Jadi kita awalnya nih cuma ada X sama Y, X kurang dari Y. Ketika kedua ruas kita tambahkan nih dengan Z. Nah karena bilangan Z ini bilangan yang sama di ruas kiri dan ruas kanan. Ketika kedua ruas kita tambahkan pakai Z nih, tambahkan sama Z, terus Y juga kita tambahkan sama Z, maka dia akan tetap kurang dari gitu. Di ruas kiri akan tetap kurang dari ruas kanan gitu. Jadi tidak merubah ininya, tidak merubah nilainya seperti itu. Cuma di sini dia cuma ketambahan Z-nya gitu. Jadi cuma bilangannya yang berubah, tapi untuk nilainya tidak berubah teman-teman. Jadi tetap kurang dari seperti itu. Terus contohnya gimana nih Kak? Oke. Ini kakak ambil contoh lain barangkali ya teman-teman. Semisal nih kakak punya bilangan min 101. Oke, kakak punya bilangan X, itu min 101. Oke, kemudian kakak punya Y. Kakak punya Y berapa? Kakak punya Y-nya itu 6. Oke, terus kakak punya Z lagi nih. Kakak punya Z, Z-nya itu dia 1. Oke, sip. Nah, di sini kita bisa melihat nih teman-teman. Misal X-nya itu kan min 101. Nah, oleh karena si min 101 ini kurang dari 6, jadi bisa kita tuliskan X kurang dari Y, X kurang dari Y. Oke. Oke, terus gimana Kak? Terus kita tambahkan kedua ruas, si X-nya kita tambahin dengan Z, kemudian juga si Y-nya kita tambahin dengan Z gitu. Jadi kan yang tadi awalnya min 101, dia jadi apa Kak? Dia menjadi min 101 ditambah dengan 1 gitu. Jadi hasilnya kan min 100 ya. Min 100, oke. Min 100. Kemudian Y-nya jadi berapa, Kak? Kan 6 kita tambahkan dengan 1, hasilnya itu 7 ya, teman-teman. Oke, kita dapatkan 7. Terus di sini kita identifikasi lagi nih, kita lihat lagi min 100 ini dia apanya 7 sih? Dia apakah nilainya lebih kecil kah? Apakah nilainya lebih besar? Ataukah dia sama dengan gitu? Nah, oleh karena min 100 ini dia kurang dari 7, oke. Jadi di sini yang tadi awalnya itu min 101 kurang dari 6 gitu. Ketika kita tambahkan pakai Z nih, kita tambahkan pakai Z, ternyata dia nilainya juga yang ruas kiri ini, yang X-nya. Oke. Terus yang ruas kanannya itu yang Y-nya. Oke. Dia ruas kirinya itu akan tetap kurang dari ruas kanan gitu. Jadi di ruas kiri dan ruas kanan akan tetap gitu. Ruas kiri kurang dari ruas kanan, asalkan Z-nya itu sama gitu. Jadi Z-nya sama, kita tambahkan ke ruas kiri dan ruas kanan, dia nilainya tetap ruas kiri akan kurang dari ruas kanan. Seperti itu teman-teman. Oke, jadi tadi dari Ami atau siapa ya? Sebentar teman-teman. Oh, bukan dari Alfiana. Oke, dari Alfiana gimana nih? Apakah sudah paham atau masih bingung nih, Kak? Sifat penambahan itu seperti apa?
Oke, dari Alfiana nih, apakah sudah paham? Atau justru makin ngantuk nih, makin malam makin ngantuk? Oke, sip. Oke, dari Alfiana sudah paham. Jadi, kakak next ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Dari XPG nih, mau tanya Kak, masih bingung kenapa soal nomor 2 yang opsi A itu menggunakan urutan perkalian gitu. Bingung buat nentuin sifat urutannya. Oke, pertanyaan bagus nih dari XPG ya. Oke, di sini kakak hapus dulu nih penjelasannya. Teman-teman boleh kalau mau screenshot dulu. Oke, kakak juga udah screenshot. Ini kakak izin hapus ya teman-teman. Oke. Oke, barangkali nomor 2A berarti yang Oke, apakah yang ini yang dimaksud oleh JPG, XPG? XPG ini namanya siapa nih? Oke, benar ya, berarti yang ini. Oke, oke, Taya. Oke, sip. Di sini, kenapa soal nomor 2 yang opsi A menggunakan urutan perkalian gitu? Oke, di sini dari yang kakak sudah jelaskan ya teman-teman. Jadi di materi sifat urutan ini kita punya 4 sifat urutan nih. Oke, kita punya 4 sifat urutan yaitu ada kita beralih ke slide pertama. Oke, di sini ada trikotomi, kemudian transitif, penambahan dan perkalian. Terus pertanyaannya tadi gimana sih Kak cara menentukan soal ini tuh atau opsi ini tuh pakai sifat urutan yang mana gitu kan? Pakai sifat urutan yang mana gitu kan? Oke, jadi di sini kita perhatikan dulu nih. eh Kalau di opsinya ya, opsinya kan kita lihat nih. Di sini ada PR lebih dari QR, terus ada PR kurang dari QR. Jadi dia kan P dikali R, terus Q dikali R. Berarti kan dia ada unsur-unsur perkalian nih. Karena ada unsur-unsur perkalian, jadi dia menggunakan sifat perkalian gitu. Sebaliknya kalau misal dia apa ya? Kalau opsinya itu ada unsur-unsur penambahnya, kayak mungkin contohnya kayak gini nih. Kayak contoh soal sebelumnya. Ini kan di sini ada X plus Z, kemudian ada Y plus Z. Nah, karena di soalnya aja udah memuat apa ya penambahan gitu kan, udah memuat sifat penambahan gitu. Jadi dia nanti kita menggunakan sifat urutan penambahan gitu. Jadi lebih dilihat ke soal dan opsinya, apakah dia minta untuk pakai sifat perkalian atau penambahan atau sifat lain gitu. Di sini ada kan ada plus nih, ada plus, ada plus. Jadi dia kan otomatis memakai sifat urutan penambahan gitu. Kalau yang tadi yang 2A karena dia P kali R, ada Q kali R, berarti dia memakainya sifat urutan perkalian. Seperti itu, teman-teman. Oke, di sini dari Taya, apakah menjawab Taya? Oke, sip. Mantap nih dari Taya udah paham nih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Oke, dari Tasya masih bingung nih, teman-teman. Oke, Tasya bingungnya di bagian mana nih, Tasya? Biar kita jelasin lagi nanti atau diskusi lebih lanjut. Mungkin nanti dari teman-teman nih, misal, wah masih bingung nih Kak, nggak masuk banget nih, aduh gimana Kak? Nah, nanti teman-teman boleh banget kalau misal mau menghubungi Kakak ya lewat WA atau DM Instagram, nanti insya Allah Kakak jawab gitu ya teman-teman. Terus juga nanti ada latihan soal, jadi bisa teman-teman kerjakan, nanti bisa jawabannya dikirimkan ke Kakak nih lewat WhatsApp atau barangkali Instagram gitu. Jadi nanti bisa kakak sambil koreksi atau kakak jelasin ulang gitu supaya teman-teman bisa lebih paham gitu. Oke, dari Tasya gimana nih? Bingungnya di bagian mana nih? Atau kita lanjut dulu ke pertanyaan selanjutnya sambil Tasya juga mencari bingungnya di bagian mana ya teman-teman? Oke, sini.
Waduh, oke, dari Tasya semuanya. Oke, nanti barangkali Tasya boleh banget kalau misal mau nonton ulang record materi kelas pada malam hari ini, terus coba dipahamin lagi, diputar ulang lagi untuk recordnya. Kalau semisal memang belum paham, nanti boleh banget kok kalau misal mau tanya-tanya nih ke kakak lewat WA, seperti itu Tasya. Itu Tasya gimana? Apakah berkenan? Nanti bisa, boleh banget kok kalau misal tanya-tanya ke kakak nih lewat WA. Nanti ditanya aja yang bingungnya itu yang di bagian mana, mana gitu. Boleh banget. Oke, siap. Nanti dihubungi aja ya Tasya kakaknya. Jadi kakak jelasin di bagian yang Tasya bingungin gitu. Oke, di sini selanjutnya nih ada pertanyaan dari Ismi gitu. Oke, di sini teman-teman karena udah hampir setengah 8, jadi ini nanti kita jawab pertanyaan dari Ismi dan juga Mei ya teman-teman. Di pertanyaan dari Ismi dan Mei, setelah itu kita lanjutin dulu nih ke materi selanjutnya gitu. Jadi nanti semisal dari teman-teman masih ada yang bingung, boleh banget PC kakak, boleh banget WA kakak untuk tanya-tanya lebih lanjut soal materi pada malam hari ini kayak gitu. Oke, dari Ismi nih, Kak, boleh jelasin lagi nggak soal nomor 2 bagian B? Masih bingung banget, Kak. Oke, boleh banget Ismi. Di sini Kakak jelasin lagi untuk yang opsi B. Oke, sekarang kita perhatiin dulu nih. Kita perhatiin dulu. Semisal di sini untuk pernyataannya kan jika P lebih dari Q, oke, maka berlaku PR akan kurang dari QR gitu. Oke, jadi kita punya P lebih dari Q berlaku PR kurang dari QR. Oke, kita tangkap dulu pernyataannya seperti apa. Oke, terus kita perhatikan lagi. Kita pakai sifat ini. Oke, sifat yang perkalian tadi. Berarti kan di sini kita perhatikan di sini kalau misal bilangan pertama yaitu bilangan X kurang dari bilangan kedua yaitu bilangan Z, dia ketika Z-nya negatif, oke. Maka bilangan pertama dikali dengan bilangan ketiga, oke, akan lebih dari bilangan kedua, oke, dikalikan dengan bilangan ketiga, seperti itu. Oke, di sini berlakunya karena bilangan pertama kurang dari bilangan kedua. Nah, kalau P lebih dari Q itu kan berarti bilangan pertama yang lebih dari bilangan kedua dong, Kak. Terus aku harus gimana, Kak, kalau misal menemukan soal kayak gini gitu kan. Oke, jadi kita bisa identifikasi dulu di sini. Oke, jadi karena Q-nya dia kurang dari P, jadi berlakunya apa? Jadi untuk bilangan pertama kita ganti dengan Q karena dia kurang dari. Oke, bilangan pertama itu Q. Oke, maaf teman-teman kurang bagus. Oke, terus untuk bilangan yang kedua itu dia P. Oke, terus untuk yang bilangan ketiga itu dia R. Oke. Bilangan ketiga R. Nah, oke, terus kita kita masukin ke ini, ke rumus ini nih, kita masukin ke sini, kita masukin. Berarti di sini kan bilangan pertama dikalikan dengan bilangan ketiga ya. Jadi dari ini bisa kita tuliskan bilangan pertamanya apa, berarti kan Q. Terus kita kalikan nih dengan bilangan ketiga. Wah, bilangan ketiganya apa, Kak? Bilangan ketiganya itu R. Karena R berarti kita tulis Q kali R. Oke, terus bilangan pertama kali bilangan ketiga kan lebih dari ya, tanda lebih darinya yang kita tuliskan akan lebih dari bilangan kedua nih. Bilangan keduanya apa, Kak? Bilangan keduanya P. Karena tadi dia ditukar nih sama Q gitu kan. Oke, bilangan keduanya P, kemudian kita kalikan dengan bilangan ketiga gitu kan, Z. Kalau di sini dia bilangan ketiganya R. Nah, oke, di sini kita udah punya nih QR, di sini dia akan lebih dari PR. Loh, kan di opsi kan ditanyainnya kan ini Kak, PR-nya
kurang dari QR, kok di sini seperti ini Kak, aku harus bagaimana gitu, bingung banget. Nah di sini, tenang aja teman-teman untuk PR, QR-nya itu bisa kita, pindah lagi, kita bisa pindahin PR-nya ke kiri, kemudian QR-nya ke kanan, biar sesuai dengan opsinya gitu. Jadi kita, menyesuaikan opsinya saja gitu biar, memudahkan teman-teman juga. Jadi bisa kita tuliskan juga dengan PR, oke, kemudian akan kurang dari QR gitu. Oke, teman-teman, di sini setelah kita ubah posisi, untuk maknanya tetap sama ya, di sini yang di atas PR-nya kurang dari QR, cuma penulisannya dia, PR-nya itu di sebelah kanan, terus untuk yang bawah PR-nya tetap kurang dari QR, cuma untuk penulisannya saja yang dirubah, yaitu PR-nya sebelah kiri, gitu. Jadi, kita tinjau lagi nih di pernyataannya. Yang B, jika P lebih dari Q, maka berlaku PR kurang dari QR. Oke, karena tadi kita udah dapat nih, PR-nya ternyata benar nih, kurang dari QR, berarti apa yang terjadi? Berarti untuk pernyataan B atau opsi B ini dia merupakan pernyataan yang benar, gitu. Oke, di sini tadi dari siapa ya? Dari Ismi nih. Ismi apakah menjawab? Apakah sudah paham atau masih bingung nih, setelah dijelaskan ulang untuk, opsi yang B gitu? Oke. Oke, mantap nih dari Ismi udah paham nih. Oke, kita bisa lanjut aja ya teman-teman ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada Mei Anggita. Oke, berarti kita lebih fokus ngafalin sifat-sifatnya ya, Kak. Oke, di sini dari Mei Anggita, di sini, untuk saran Kakak ya teman-teman, biar teman-teman, nggak mudah lupa gitu. Jadi teman-teman pertama-tama dipahami dulu untuk konsepnya gitu. Jadi pertama kita pahami dulu konsepnya, itu jadi kalau misal kita, paham konsepnya, konsep awalnya, kita akan lebih mudah gitu untuk menerapkan ke soal gitu. Semisal kita cuma, menghafalkan, terkadang kayak, wah suka lupa nih kalau ngerjain soal. Awalnya aku sudah hafal bener nih Kak untuk teori-teorinya, udah hafal bener, tapi kalau dihadapkan dengan soal, wah tiba-tiba lupa nih gimana nih cara nerapin rumus-rumusnya, materinya ke dalam soalnya gitu. Jadi, saran Kakak, lebih difokuskan ke konsepnya, kayak pemahamannya kita seperti tadi pembahasan di opsi B kan, P sama Q-nya kan harus dibalik ya, jadi nanti Q-nya yang menjadi bilangan pertama, P-nya yang menjadi bilangan kedua, gitu. Jadi, kita pahami dulu konsepnya, sambil boleh kalau teman-teman misal memang mau menghafalkan ininya, apa, sifat-sifatnya gitu, boleh banget. Nah, nanti kalau misal emang teman-teman udah bener-bener bingung nih, udah bener-bener bingung, nggak tahu lagi harus gimana, boleh banget kalau misal, mau menghafal gitu. Jadi menghafal itu saran Kakak adalah opsi terakhir gitu. Jadi opsi pertama ya teman-teman mencoba untuk memahami konsepnya dulu. Nah ketika, udah belajar memahami konsep Kak, tapi belum paham-paham juga nih, nah nanti opsi terakhirnya misal mah udah mendekati hari H banget UTBK atau SNBT ini, teman-teman boleh boleh kalau misal mau menghafal sifat-sifatnya gitu, kalau misal udah mentok banget nih tuh, boleh banget. Kalau misal, mau ngapalin aja deh Kak, aku udah mumet nih, tuh. Oke, dari siapa nih tadi? Dari Mei Anggita, apakah sudah, menjawab atau bagaimana? Oke, dari Mei Anggita. Oke, sudah Kak. Oke, siap. Di sini, teman-teman boleh ya kalau misal mau screenshot dulu nih penjelasan dari opsi B tadi, nanti Kakak lanjutkan ke materi selanjutnya gitu, ke topik selanjutnya, masih tentang bab bilangan kok, tapi pembahasannya, sedikit beda dari sifat urutan tadi, gitu. Oke, di sini Kakak sambil hapus juga ya teman-teman buat oret-oretannya gitu biar tidak, ngikut nih ke slide selanjutnya gitu. Oke Kakak, hapus hapus hapus. Di sini barangkali, dari teman-teman memang belum paham atau aku masih bingung banget nih Kak, materi hari ini tentang sifat urutan gitu. Nanti boleh banget kalau misal mau menghubungi Kakak gitu teman. Oke di sini kita next.
Nah, di sini Kakak punya latihan soal nih. Teman-teman boleh nih kalau misal mau screenshot dulu nanti bisa mencoba mengerjakan gitu ya, mencoba mengerjakan. Nanti jawabannya boleh banget kalau misal mau didiskusiin sama Kakak gitu, boleh banget langsung WA Kakak, "Kak, ini jawabanku udah bener belum nih?" Atau masih kurang kurang tepat gitu. Nanti boleh banget di sini screenshot dulu, jawabannya boleh didiskusikan sama Kakak di WA gitu. Jadi yang mau berlatih, mau, mencoba latihan soal boleh banget di-screenshot dulu. Oke, sini Kakak bantu screenshot juga. Oke, kita next ke topik selanjutnya. Wah, oke, topik selanjutnya di sini ada operasi hitung nih. Oke, kalau yang tadi kita udah mempelajari tentang sifat urutan. Nah, untuk topik terakhir pada bab bilangan, di sini kita punya topik operasi hitung nih. Nah, operasi hitung ini apa sih, Kak, gitu kan. Nah, operasi hitung untuk kalau misal pengertiannya itu merupakan operasi yang dikenakan pada bilangan gitu. Jadi semisal kita punya bilangan nih, kita kenakan suatu operasi, nah operasi itu dinamakan operasi hitung. Seperti itu, teman-teman. Oke, di sini, untuk operasi hitung ini ada apa aja sih, Kak, gitu kan. Di sini Kakak pertama punya operasi penambahan, kemudian juga ada, perkalian, kemudian ada pembagian, ada, sifat komutatif, sifat asosiatif, kemudian sifat distributif, kemudian juga ada contoh penerapan operasi hitung, kayak gitu kan. Oke, ada 6 sifat nih, ada 6 sifat dan ada contoh juga penerapan dari operasi hitung. Oke, kita next aja langsung. Oke, sip. Di sini, yang pertama Kakak punya operasi hitung penambahan dan pengurangan. Oke, di sini contohnya semisal Kakak punya, di sini langsung Kakak jelasin ke contohnya aja nih biar langsung nangkep gitu. Contohnya semisal Kakak punya 12 plus 6, 18. Ini, apa ya, seperti perhitungan, sederhananya saja, tapi nanti barangkali kalau teman-teman memang masih bingung gitu boleh bertanya ya setelah penjelasan, materi operasi hitung, kayak gitu. Jadi sini, penambahan aja sama pengurangan biasa gitu. Jadi, semisal Kakak punya juga nih, 3 min 7, itu kan ada minus kemudian minus. "Wah gimana Kak, kok minus-minus gitu, hasilnya berapa?" Gitu kan. Di sini kalau misal ada minus, oke, ketemu lagi dengan minus, jadi hasilnya plus teman-teman. Jadi, di sini bisa kita tuliskan, 3 ditambahkan dengan 7 gitu. Jadi 3 min 7, berarti 3 plus 7 sama dengan 10 gitu. Jadi kalau ada minus, dia akan, menjadi plus gitu teman-teman. Oke Kak, kalau, min 4 tambah 8 berapa nih Kak? Kan ada minus ditambah, dia positif nih, dan negatif, terus positif gitu. Jadi teman-teman di sini bisa kita balik juga, jadi 8-nya itu bisa kita taruh di depan gitu kan. 8, terus kita kurangi dengan 4. Oke, biar memudahkan juga nih semisal teman-teman bingung, boleh kalau misal dibalik karena hasilnya nanti akan sama saja gitu. Jadi 8 min 4 kan hasilnya 4 ya, di sini berarti, bener nih 4 hasilnya. Oke, di sini terus ada lagi nih, 6 ditambah 0, 6 ditambah 0 sama dengan 0. Oke, Kak, di sini kenapa dicantumin sih, 6 tambah 0-nya? Kan kita udah tahu nih, udah pro banget nih tentang penambahan, pengurangan. Nah, di sini, Kakak mau jelaskan sedikit nih teman-teman. Jadi di operasi penambahan dan pengurangan, kita punya apa ya, suatu bilangan identitas yang mengakibatkan semisal kita punya, suatu bilangan, misal 6 kan, 6 kita tambahkan dengan bilangan identitas atau bilangan 0, jadi hasilnya itu akan bilangan itu sendiri ya. Ini salah, tulis nih, hasilnya harusnya 6. Nah, oke, di sini 6 tambah 0 sama dengan 6, oke. Kenapa? Karena nolnya itu identitas, jadi hasilnya akan sama dengan bilangan, aslinya gitu, bilangan awalnya gitu. Nah, oke, untuk sifat untuk operasi penambahan dan pengurangan sudah, kita lanjut ke perkalian gitu. Jadi di sini perkalian biasa, kayak teman-teman ngitung biasa gitu, 3 kali 7, 21. Oke, ini clear. Teman-teman juga udah paham lah ya.
Oke, kalau minus dikali minus, gimana nih Kak? Ada minus kali minus. Oke teman-teman, kalau misal kalian punya minus, bilangan yang minus, kemudian dikalikan dengan bilangan minus juga, maka hasilnya dia bukan minus lagi nih, tapi hasilnya akan menjadi bilangan positif gitu ya. Ini semisal kalian punya minus 1, kita kalikan dengan minus 4, hasilnya berapa Kak? Hasilnya itu dia akan menjadi bilangan 4 gitu. Kenapa? Karena dia minus, kali minus itu sama dengan plus, sama dengan positif. Gitu. Oke, nah kalau di sini salah tulis yang minus 24-nya. Harusnya minus 24 ya yang bawah ini. Oke, selanjutnya semisal kakak punya nih, minus dikali plus gitu kan. Minus kali plus. Wah, hasilnya apa, Kak? Hasilnya itu kalau minus dikali plus, hasilnya itu minus, teman-teman. Jadi, semisal salah satunya aja dia minus. Berarti hasilnya akan minus gitu. Oke, terus kalau misal 6 dikali min 4 juga min 24 dong, Kak. Iya, bener banget, teman-teman. Jadi, salah satunya aja dia minus, maka hasilnya juga akan minus, gitu. Hasilnya akan negatif, gitu. Nah, kalau dua-duanya itu dia minus, baru dia hasilnya itu dia positif. Seperti itu, teman-teman. Oke, terus di sini kakak juga punya nih, 7 dikali 1 sama dengan 7. Oke, di sini hampir sama kayak yang operasi hitung penambahan dan pengurangan. Kalau yang tadi kita punya nih Kak, kita punya apa ya? Kita punya mungkin di sini punya identitas ya, identitasnya itu 0. Oke, nah kalau yang di sifat perkalian gimana nih? Oke, kalau di sifat perkalian dia punya identitasnya itu dia 1, teman-teman. Oke, jadi kalau di penambahan dan pengurangan nih dia punya 0, maka di perkalian dia punya 1 sebagai bilangan identitas gitu. Jadi 7 dikali 1 hasilnya akan sama dengan 7 atau bilangan awalnya gitu, teman. Oke. Oke, yang perkalian clear. Kita lanjut ke pembagian. Oke, kalau pembagian gimana nih, Kak? Oke, kalau pembagian sama saja kayak teman-teman membagi bilangan pada umumnya. Jadi pertama Kakak punya contohnya ini 80 dibagi 5, itu 16. Terus juga Kakak punya nih 6 dibagi 1. Wah, ini pasti bilangan identitas lagi nih, Kak. Wah, bener banget teman-teman. Jadi, satu ini dia merupakan bilangan identitas untuk operasi perkalian dan juga pembagian gitu. Jadi, mereka punya bilangan identitas 1. Hasilnya tetap bilangan itu sendiri. Itu 6 kita bagi dengan 1, hasilnya akan sama dengan 6 gitu. Jadi, dia bilangan identitasnya itu 1. Oke, terus misal nih Kak, aku punya bilangan, terus aku bagi dengan 0, hasilnya berapa Kak? Gitu. Nah, misal kita punya suatu bilangan nih, andaikan aja 7 gitu. Andaikan aja 7, kita bagi dengan 0, maka hasilnya apa? Hasilnya akan tidak terdefinisi gitu. Tidak terdefinisi gitu, teman-teman. Jadi, misal bilangan apapun kita bagikan dengan 0, hasilnya tidak terdefinisi gitu. Oke, terus Kak, kalau misal aku punya bilangan nih, aku bagi dengan tak hingga. Hasilnya apakah tidak terdefinisi juga atau bagaimana, Kak? Jadi, tak hingga itu lambangnya seperti ini ya, teman-teman. Oke. Oke. Ya kalau mungkin teman-teman bisa apa ya? Biasa mengenalnya dengan tak hingga atau infinity gitu ya. Tak hinggaan gitu. Sini 7 kita bagi dengan tak hingga, itu dia hasilnya bukan nggak terdefinisi, tapi dia hasilnya adalah 0 gitu. Nah, justru ketika kita punya bilangan, kita bagi dengan tak hingga, hasilnya itu akan sama dengan 0 gitu, teman-teman. Oke, Kak, waduh, kok dibagi tak hingga ini 0, Kak? Gimana nih, Kak, asal-usulnya gitu? Nah, sebenarnya untuk bilangan dibagi tak hingga sama dengan 0 ini ada asal-usulnya teman-teman. Jadi, misal nanti teman-teman memang penasaran gitu, boleh banget misal mau PC Kakak, nanti Kakak carikan deh video penjelasannya tentang teori yang bilangan ini dibagi tak hingga, kenapa dia menghasilkan angka 0 gitu. Oke, di sini pembagian yang kali udah clear nih. Oke, udah selesai. Terus kita beralih lagi nih ke sifat komutatif. Oke, ini kalau kita membahas tentang sifat komutatif, di sini mungkin teman-teman kayak membayangkannya, oke, kalau sifat komutatif ini kayak
ruas kiri sama ruas kanan itu kita bisa saling tukar gitu, bisa kita tukar dan hasilnya itu akan tetap sama gitu. Itu konsep ringannya lah. Misal kita punya penambahan nih A plus B. Oke, ketika kita tukar bilangannya B plus A, maka nilainya akan tetap sama nih, A plus B dengan B plus A. Jadi tetap sama. Mau dibolak-balik sedemikian apapun, hasilnya akan tetap sama gitu. Itu kalau sifat komutatif gitu. Nah, Kak, kalau sifat komutatif ini apakah berlaku juga nih di pengurangan gitu kan? Nah, di sini tidak berlaku teman-teman di operasi hitung pengurangan. Loh, kenapa Kak? Di sini semisal nih Kakak punya bilangan A. Kakak punya bilangan A5. Kemudian Kakak punya bilangan B1. Oke. Terus yang di sebelah kiri di sini kan A min B ya. Kalau A min B berarti 5 min 1 kan menghasilkan 4. Oke, kita tulis dulu. Oke, terus B min A nih. B min A berarti 1 min 5. Itu kan hasilnya min 4 ya. Oke. Oke, di sini bisa kita lihat nih teman-teman. 4 dan min 4. Dia kan nggak sama kan ya? Nggak sama nih. Waduh, nggak sama nih. Nah, berarti untuk sifat untuk operasi hitung pengurangan ini, dia tidak berlaku untuk sifat komutatif. Jadi dia tidak berlaku untuk sifat komutatif karena nilainya berbeda ketika kita balik pengurangannya gitu teman-teman. Oke, kalau yang ketiga gimana, Kak? Nah, kalau untuk perkalian dia sama aja kayak penjumlahan, jadi A kali B akan sama dengan B dikali A gitu, teman. Nah, kalau di pembagian gimana, Kak? Apakah dia memenuhi sifat komutatif apa enggak nih? Nah, kalau di pembagian dia juga tidak memenuhi sifat komutatif karena sama saja, misal kita punya A-nya itu 5, oke. Ini untuk Oke, kita punya B-nya itu 1, semisal A dibagi B ya, A dibagi B, berarti kan 5 dibagi 1 ya, 5 dibagi 1, hasilnya tetap 5. Oke, mantap. Terus kalau B dibagi A, berarti kan 1 dibagi 5 ya, Kak? Berarti kan 1/5 nih. Oke, 1/5. Nah, karena 1/5 dan 5 ini nilainya nggak sama ya teman-teman. Jadi untuk A dibagi B ini tidak sama dengan B dibagi A gitu. Jadi dia tidak memenuhi sifat komutatif gitu teman-teman. Oke, untuk sifat komutatif udah clear. Kita beralih ke sifat asosiatif. Oke, kalau sifat asosiatif bagaimana Kak? Nah, kalau asosiatif dia itu apa ya? Terdiri dari 3 bilangan, tapi dia bisa kita tukar-tukar posisinya gitu, kita tukar kurungnya, tuh dia akan menghasilkan nilai yang sama gitu. Misal di sini contohnya Kakak punya A plus B plus C gitu, tapi yang dihitung yang B plus C dulu gitu. Di sini akan kita bandingkan dengan A plus B, kita hitung dulu, kemudian kita tambahkan dengan C. Tuh. Jadi misal A-nya di sini Kakak ambil 5, kita ambil sembarang bilangan, kemudian B-nya 1, kemudian C-nya 6. Nah, kalau kita masukin ke sini, berarti di sini B plus C kan 1 ditambah 6 kan 7 ya. 7 kita tambahkan dengan A yaitu 5. 7 ditambah 5 berarti 12. Oke, sini 12. Terus di sampingnya berapa, Kak? Di sampingnya berarti 5 tambah 1 kan 6 ya. 6 ditambah dengan C. C-nya 6. Berarti sama saja 12. Oke, di sini sama nih. Oke, terus kalau pengurangan bagaimana, Kak? Apakah sama ataukah dia nggak memenuhi? Nah, di sini Kakak spoiler dulu, dia nggak memenuhi ya, teman-teman. Di sini Kakak sepertinya nih ada salah penulisan. Jadi dia tidak memenuhi. Jadi semisal Kakak punya B min C, B min C itu berarti kan 1 minus 6. 1 minus 6 berapa, Kak? 1 minus 6 itu kan min 5 ya. Min 5. Oke, di A-nya tadi kan 5. Oke, 5 min 5 itu kan dia 0 ya. Dia 0, ruas kanannya. Terus kalau ruas kirinya, kalau ruas kanannya gimana, Kak? Kalau ruas kanannya berarti kan 5 dikurangi sama 1, berarti kan 4. Oke, 4 kita kurangin lagi sama 6 gitu. 4 kurangin 6 berarti minus 2.
Nah, oke, karena ruas kiri tidak sama dengan ruas kanan, hasilnya beda. Berarti dia tidak memenuhi sifat asosiatif gitu. Jadi untuk pengurangan dia tidak memenuhi sifat asosiatif. Seperti itu, teman-teman. Oke, terus kalau misal di perkalian gimana, Kak? Kalau di perkalian dia sama saja seperti di penjumlahan, jadi dia memenuhi sifat asosiatif meskipun dibolak-balik untuk penempatannya gitu. Jadi A dikali B kali C, kemudian akan sama dengan A dikali B dulu, baru dikalikan dengan C. Seperti itu, teman-teman. Oke, di sini ada Oke, dari X, iya, Kak, 5 min 5 itu 10. Oke, di sini barangkali Kakak ada salah hitung. B min C, teman-teman. Di 1 min 6 itu min 5. Di sini 5 min 5. Oke, bener banget nih. Kakak ada salah tulis di sini. Makasih banget nih untuk X-nya nih, udah diingetin kakaknya. Di sini bener banget, jadi 5. Oke, dikurangin dengan min 5. Oke. Oke, di sini semisal kakak ada salah tulis atau barangkali salah hitung, teman-teman boleh banget kok untuk mengingatkan atau apa ya, sekedar apa meninjau kembali apakah emang ini hasilnya benar atau salah nih. Ini nggak apa-apa banget, nanti diingetin aja kakaknya gitu ya. Kita sama-sama diskusi bareng, sama-sama belajar bareng. Oke, kalau pembagian gimana nih Kak? Kalau pembagian dia juga tidak memenuhi sifat asosiatif gitu teman-teman. Oke, jadi semisal kakak punya A dibagi B bagi C, B bagi C berarti kan 1/6 ya. Berarti 5 dibagi 1/6 gitu. Bagi 1/6, berarti sama saja kayak 5 kita kalikan dengan 6/1. Oke, kalau apa ya, 6/1 itu kan 6 ya teman-teman. Berarti 5 kali 6 hasilnya 30. Oke, di sini 30. Terus kalau di ruas kanan gimana, Kak? Nah, kalau di ruas kanan A bagi B itu kan 5. Oke, 5. Terus kita bagi dengan C. C-nya berapa, Kak? C-nya itu kan 6. Berarti hasilnya 6 gitu. Oke, karena di sini terlihat jelas bedanya. Di ruas kiri itu 30, ruas kanan itu 5/6. Jadi dia tidak memenuhi sifat asosiatif gitu. Jadi sifat asosiatif tidak berlaku di pengurangan dan juga pembagian gitu, teman-teman. Oke, untuk sifat asosiatif sementara ini clear. Terus kita pindah nih ke sifat terakhir gitu. Ada sifat distributif. Nah, kalau sifat distributif ini dia merupakan kombinasi gitu ya, teman-teman. Kombinasi dari sifat perkalian, pembagian dan juga penjumlahan pengurangan nih. Asik. Kombinasi dari keempat sifat yang di awal. Keempat operasi hitung, mohon maaf teman-teman. Keempat operasi hitung itu penambahan, pengurangan, perkalian dan juga pembagian gitu. Nih, semisal kakak punya A dikali B plus C, dia akan menjadi A dikali B ditambah dengan A dikali C, kayak gitu. Jadi di sini A dikali dengan B, kemudian kita tambahkan dengan A dikali dengan C. Di A-nya kita tarik nih ke dalam kurung gitu, kita kalikan ke dalam masing-masing bilangan yang terdapat di dalam kurung gitu. Jadi di sini mungkin biasanya teman-teman sering mendengar nih, wah kalikan aja pakai pelangi gitu. Pelangi itu dia dikalikan ke dalam kurungnya gitu teman-teman. Jadi A dikali B ditambah dengan A dikali C seperti itu. Oke, sini contohnya gimana Kak? Kayak misal Kakak punya A-nya 5, kemudian B-nya 1, C-nya 6, berarti di sini B plus C. 1 ditambah 6 gitu kan. 7. 7 terus kita kali ini sama 5 gitu. 7 dikaliin sama 5 berarti kan 35 ya teman-teman. 35. Oke. Terus sebelah kanannya gimana Kak? Sebelah kanannya berarti 5 dikali 1, 5. Kita tambahkan dengan 5 dikali sama 6 gitu. Jadi 30 ya teman-teman. Ditambah 30.
Oke, hasilnya sama ya teman-teman, di ruas kiri 35, kemudian di ruas kanan itu 35 juga nih. Berarti dia memenuhi sifat distributif. Oke, kalau yang kedua gimana nih Kak? Kalau kita pakai pembagian gitu kan. Nah, untuk di sifat pembagian, di sini teman-teman, oke, berarti semisal kakak punya A dibagi B ditambahkan dengan C, berarti kita apa ya, kita bagiin ke dalam kurung juga kayak sifat perkalian tadi. Kalau sifat perkalian kan kita kalikan ke dalam masing-masing bilangan yang terdapat dalam kurung. Nah, kalau sifat distributif pembagian, dia dibagikan ke dalam masing-masing bilangan di dalam kurung. Semisal kakak punya A dibagi sama B ditambah C, berarti gimana kak? Berarti A dibagi sama B, kemudian kita tambahin nih, kita tambahin sama A dibagi sama C gitu. Di A dibagi B, kita tambahkan dengan A dibagi dengan C. Oke, semisal kita pakai ABC yang tadi nih, 516. Gimana ke hasilnya? Berarti B ditambah C dulu, 1 tambah 6 itu 7. Oke, berarti di sini 5/7 ya teman-teman. 5 dibagi sama 7, oke. Oke, terus di sini yang di ruas kanan, berarti A dibagi B, 5 dibagi 1 itu 5. Terus kita tambahkan dengan 5 dibagi dengan 6. Oke, terus teman-teman di sini bingung loh, kok hasilnya kayak beda Kak, ruas kiri dengan ruas kanan gitu kan. Oke, di sini kita kondisikan dulu teman-teman yang ruas kanan, berarti di sini kita ubah ke dalam per ya. Di sini 5-nya kita kalikan dengan 6 aja, jadi 30. Sorry teman-teman, di sini kakak hapus dulu. 30-nya itu di bagian pembilang. Jadi 30, oke. Terus di sini ditambah dengan 5. Dibagi dengan 6 gitu kan. Oke, hasilnya 35/6, Kak. 35/6 gitu. Oke, terus teman-teman bingung lagi, wah Kak 35/6 kan nggak sama ya dengan 5/7 gitu. Nah di sini barangkali coba kita hitung nih teman-teman pakai apa ya, untuk memastikan aja nanti kita hitung sebentar kakak ambil sebentar teman-teman. Nah, 7/35. Oke, teman-teman, di sini kakak udah coba cek nih. Ternyata memang untuk yang sebelah ruas kiri itu dia berbeda dengan ruas kanan gitu. Jadi bisa kita simpulkan apa gitu ya? Bisa kita simpulkan bahwa sifat distributif ini tidak berlaku pada pembagian gitu, pembagian ke penambahan gitu, teman-teman. Jadi di sini hasilnya mungkin berbeda, namun nanti coba akan kakak ulik-ulik lagi apakah di sini hasilnya berbeda karena dia bentuknya pecahan atau bagaimana gitu. Jadi nanti coba kakak apa ya, coba kakak carikan contoh yang lain gitu, apakah hasilnya memang tidak memenuhi atau seperti apa gitu teman-teman. Oke, di sini boleh kalau misal mau di-screenshot dulu. Oke, teman-teman, di sini kakak sambil hapus ya. Jadi semisal ada pertanyaan nih, masih bingung nih Kak, nanti boleh ditanyakan di akhir gitu. Kakak hapus dulu. Oke. Hapus. Terus lebih dahulu. Oke, di sini nanti ada 2 contoh soal juga. Terus nanti semisal dari teman-teman ada pertanyaan setelah
kedua contoh soal kakak jelaskan, nanti boleh banget. Terus nanti juga ada latihan soal yang bisa teman-teman kerjakan dan bisa teman-teman cocokkan gitu sama kakak gitu. Jadi bisa menghubungi kakak lewat WA. Oke, selanjutnya di sini ada contoh penerapan ya atau contoh soal dari operasi hitung. Oke, sini kakak punya nih. Yang pertama, soal pertama, 3 pangkat min 2 ditambah dengan 7 pangkat min 1 dikurangin dengan 2 pangkat 2. Oke, terus gimana Kak? Di sini kan pangkatnya beda-beda, ada yang negatif, ada yang positif. Terus aku harus bagaimana nih Kak menghadapi soal seperti ini? Nah, jadi teman-teman di sini kita perhatikan dulu, kita pecah dulu nih, kita selesaikan satu-satu gitu. Semisal dari teman-teman emang kebingungan kalau misal ngitung langsung gitu. Kita pecah satu-satu. Jadi pertama kita punya 3 pangkat min 2. Kalau 3 pangkat min 2, 3 pangkat min 2-nya kita turunkan ke bawah, kita jadikan pecahan gitu kan. Jadinya nanti kan pangkatnya akan berubah menjadi positif tuh. Kita sambil merefresh lagi nih untuk pertemuan sebelumnya, untuk materi sebelumnya, itu representasi bilangan. Kalau misal dia ada bilangan berpangkat negatif, kita turunkan ke penyebut gitu ya, kita turunkan ke penyebut, maka dia pangkatnya yang awalnya negatif akan menjadi positif gitu. Nah, sebaliknya teman-teman, semisal kita punya 3 pangkat 2 yang awalnya di atas, terus kita turunkan ke bawah jadi penyebut, dia nanti akan menjadi negatif gitu. Yang awalnya positif jadi negatif, kalau misalnya yang negatif akan menjadi positif gitu. Oke. Oke Kak, di sini aku udah punya nih 1/3 pangkat 2. Oke, karena 3 pangkat 2 itu 9, jadi kita punya nih teman-teman hasilnya itu 1/9 untuk yang pertama gitu. Terus Kak, yang kedua nih aku punya 7 pangkat min 1. Jadi kita pakai lagi nih sama kayak 3 pangkat min 2, 7 pangkat min 1 kita turunkan menjadi penyebut gitu. Jadi 7-nya itu menjadi 7 pangkat 1. Jadi kita punya yang kedua itu hasilnya 1/7. Oke, terus yang ketiga gimana Kak? Yang ketiga itu kan 2 pangkat 2 ya teman-teman, 4 gitu. Jadi kita nggak usah ubah-ubah lagi karena nilainya memang 4 gitu. Oke, terus gimana Kak? Terus kita dari masing-masing hasilnya nih, kita masukin ke soalnya. Tuh, jadi pertama 1/9, oke. Kita tambahin dengan kedua, yang kedua itu 1/7, oke. Terus kita tambahkan dengan yang ketiga 4 gitu. Nih. Nah, terus gimana Kak? Di sini ada penyebutnya 9, ada 7. Nah, kita samain aja nih teman-teman penyebutnya. Jadi teman-teman nggak usah bingung-bingung, kita kalikan aja 9 dikali 7. 9 kali 7 itu 63 ya teman-teman. Oke, kalau kita sambil ingat-ingat materi pertemuan sebelumnya, kalau penyebut kita kalikan dengan 7, maka pembilang juga kita kalikan dengan 7 gitu. Jadi pengali penyebut dan pembilang itu wajib sama gitu teman-teman. Oke, sini wajib sama di 9 di sini kita kalikan dengan 763, oke. Terus yang satunya kita kalikan dengan 7, jadi 7. Oke. Terus yang selanjutnya, 7 kita kalikan dengan 9, 63. Berarti satunya juga kita kalikan dengan 9, di 9. Oke, terus yang empatnya gimana nih Kak? Dia nggak punya penyebut, aku bingung banget. Oke, di sini langsung aja kita kasih penyebut 1 teman-teman. Jadi semisal memang teman-teman bingung, kalau nggak ada penyebutnya langsung aja kasih 1. Karena bilangan 1 itu kan aslinya dia tidak terbaca ya teman-teman. Jadi boleh banget kalau misal ditambahin gitu. Oke. Terus di sini karena 1/63, kalau 1/63 gimana Kak? Dia tinggal dikalikan dengan 63 gitu. Jadi kalau penyebut kita kalikan dengan 63, maka kan pembilang juga harus kita kalikan ya dengan 63. Jadi 4-nya kita juga kalikan dengan 63, hasilnya berapa Kak? Hasilnya 252 gitu. Sini kita tinggal penjumlahan kemudian pengurangan seperti biasa. Jadi 7 ditambah 9 dikurangin 252 dibagi dengan 63 gitu. Hasilnya berapa? Hasilnya minus
236 per 63 gitu teman-teman. Oke, terus di sini aku bingung Kak. Di sini opsinya itu seperti menjebak ya teman-teman. Kalau kita lihat nih, ada penyebutnya ada yang 5, ada yang 63. Terus juga pembilangnya seolah-olah nih sama semua nih. Padahal tuh sebenarnya berbeda gitu teman-teman antara opsi A sampai opsi D gitu. Jadi di sini dari teman-teman juga butuh kecermatan untuk apa ya mengerjakan soal karena kadang tuh ada soal yang memang opsi soalnya dibuat hampir sama biar teman-teman bingung gitu dan terkecoh gitu. Oke, kita perhatikan dulu teman-teman. Di sini buat penyebutnya nih, penyebutnya kita punya 63. Oke. Jadi kita di sini untuk opsi B sama C penyebutnya 63. Jadi nanti kita lihat yang opsi B sama C aja. Yang opsi A kita coret dulu, kita singkirin dulu. Yang D juga kita singkirin dulu nih. Oke. Terus kita lihat min 236. Yang mana nih yang B apa C? Oke, yang mana nih teman-teman? Oh, udah kelihatan nih, udah aku tulis nih ternyata C jawabannya. Oke, yang Fahrul C. Oke, bener banget nih. Jadi dia C teman-teman, karena yang C itu min 236, sementara yang B berapa? Yang B itu min 263 gitu. Jadi memang dari teman-teman perlu kecermatan dan ketelitian untuk mengerjakan soal-soal semacam ini gitu. Jadi wah kelihatannya sederhana banget nih, soalnya gampang banget gitu. Tapi ternyata di opsinya bisa aja menjebak gitu teman-teman. Jadi teman-teman juga butuh kecermatan. Oke, di sini boleh banget kalau mau di screenshot dulu. Kita langsung lanjut ke contoh soal kedua. Oke, kakak izin hapus dulu coretannya. Kita langsung lanjut saja kak. Gitu. Udah, ini juga udah malam juga ya. Udah pada ngantuk nih kayaknya nih. Oke, terus contoh soal kedua. Di sini aku punya soalnya itu bentuk sederhana dari 4 pangkat 2, kemudian dikalikan dengan 25%, kemudian aku bagiin dengan 16 gitu. Wah, gimana nih Kak? Di sini bentuknya beda-beda. Ada yang bentuk eksponensial atau pangkat gitu, terus ada yang persen gitu. Terus juga ada yang bilangan bulat biasa. Terus gimana Kak? Nah, teman-teman nggak usah bingung. Di sini langsung kita bisa selesaiin. Kita uraikan saja satu-satu seperti contoh soal pertama gitu. Jadi pertama di sini 4 pangkat 2 itu 16. Kita langsung tulis aja 16. Oke. Terus yang kedua gimana Kak? Yang kedua 25%. Berarti di sini bisa langsung kita tuliskan 25/100. Atau kalau kita sederhanakan lagi menjadi 1/4 gitu ya. Oke. Terus yang ketiga tetap 16. Oke, terus gimana Kak? Berarti yang pertama yang 16 tinggal kita kalikan dengan yang kedua yaitu 1/4. Oke. Nah, karena di sini dia ada penyebut 4, bisa kita coret aja dengan 16. Jadi di sini masih sisa 4. Kemudian kita bagi deh 4-nya sama 16 gitu. Jadi 4 dibagi 16. Nah, kalau kita susun ke dalam pecahan bentuknya menjadi 4/16. Oke, bisa kita sederhanakan lagi. Jadi 1/4. 4 dibagi 4, 1. 16 dibagi 4 itu juga 4. Gitu. Oke. Terus gimana, Kak? Nah, terus di sini untuk 4-nya, untuk bagian penyebutnya bisa kita ini kan kita ubah ke dalam bentuk eksponensial gitu. Jadi bisa kita ubah ke dalam bentuk 2 pangkat 2. Terus kita naikin nih, kita naikin ke atas, oke. Jadi dia yang awalnya apa ya? Yang awalnya eksponennya atau pangkatnya itu positif, dia akan menjadi negatif gitu. Jadinya 2 pangkat min 2 gitu. Nah, 2 pangkat min 2 ini di opsi yang mana gitu? Yang C ya, teman-teman. Oke, di sini Kakak hapus dulu. Oke. Oke, teman-teman boleh screenshot dulu deh biar ini apa nggak ketinggalan pembahasannya juga gitu ya, teman. Pak sambil hapus. Oke. Oke, karena udah 2 soal di sini Kakak bahas.
Oke, dari teman-teman, sini apakah ada yang mau ditanyakan dari topik pembahasan kedua kita nih? Kita coba cari di kolom chat nih. Kita coba cari di kolom chat. Oke, dari Taya nih, mau tanya Kak, bilangan identitas itu apa ya? Oke, Taya, bagus banget nih pertanyaannya gitu. Oke, jadi di sini Kakak tadi tuh sekedar memberikan apa ya, informasi aja gitu ya teman-teman. Bahwasanya eh, di bilangan itu ada yang namanya bilangan identitas gitu. Jadi, semisal di sini Kakak geser ke slide selanjutnya. Oke. Kalau di penambahan dan pengurangan dia kan ada bilangan identitasnya 0 ya. Di sini kalau kita tambahkan sembarang bilangan dengan 0 itu akan menghasilkan bilangan asalnya gitu. Jadi bilangan yang ditambahkan dengan 0 menghasilkan bilangan asalnya, jadi nolnya itu merupakan bilangan identitas. Kenapa? Karena dia ini nggak merubah sifat aslinya gitu, nggak merubah bilangan awalnya, jadi dia merupakan bilangan identitas. Kalau kita apa ya kita pahami kalau identitas itu kan kayak semacam apa ya jati diri gitu kan, kayak dia nggak berubah gitu, jadi dari sifat asalnya gitu. Identitas ini ini sekedar informasi aja di bilangan semisal kita tambahkan dengan 0 gitu akan menjadi bilangan itu sendiri gitu. Dari kata identitas gitu. Terus kalau di perkalian gimana Kak? Di perkalian juga sama di sini, tapi dia bilangannya bukan 0 gitu. Kenapa? Karena dia kita coba cari dulu deh. Misal kita punya angka 7 ya. Kita punya bilangan 7, kita pengen hasilnya itu tetap 7. Maka kita harus kalikan dengan bilangan berapa supaya hasilnya itu tetap 7 gitu kan, teman-teman. Ya kita mau nggak mau harus dikalikan dengan bilangan 1 dong, Kak, gitu kan. Berarti apa nih bilangan identitasnya gitu. Berarti bilangan identitasnya itu 1 gitu. Oke. Kalau pembagian juga sama gitu. Kita cari bilangan yang semisal kita bagi semua bilangan dengan bilangan ini akan menghasilkan angka ini. Oke, jadi itu bilangannya itu 1 gitu. Jadi 1 ini merupakan bilangan identitas dari operasi pembagian gitu. Oke, tadi dari siapa ya? Dari Taya, apakah menjawab atau masih bingung nih soal bilangan identitas gitu? Oke, siap. Di sini kayaknya dari Taya ada pertanyaan lagi nih. Mantap nih. Oke, Kak, di sifat distributif itu, dia apakah soalnya ada yang menggunakan pecahan atau hanya angka biasa saja? Nah, kalau dengan pecahan gimana menyelesaikannya? Oke, Taya, di sini Kakak hapus dulu penjelasan dari slide ini. Oke, Kakak geser ke slide yang ada penjelasan tentang sifat distributifnya. Oh, di sini juga ya ternyata. Oke, di sini pertanyaan dari Taya nih. Oke, apakah ada yang menggunakan pecahan atau hanya angka biasa saja? Nah, kalau dengan pecahan nih gimana nih Kak menyelesaikannya? Nah, untuk sifat distributif itu dia bisa menggunakan angka biasa atau menggunakan pecahan ya teman-teman. Jadi tergantung dari soal yang diberikan juga gitu ya. Jadi kalau pecahan gimana nih Kak menyelesaikannya? Kalau pecahan itu dia sebenarnya sama saja dengan eh, semisal kita menggunakan ini ya menggunakan bilangan biasa, cuma lebih kembali lagi kita perhatikan juga, semisal kita punya nih A-nya itu setengah, A-nya setengah ya teman-teman. Kemudian B-nya itu seperempat nih. Kita ambil bilangan yang sederhana aja nih buat contoh. Oke, terus kita ambil C-nya. C-nya itu dia semisal 2/3. Di sini kan pecahan semua ya. Oke. Nih, berarti kita hitung di sini. Oke, jadi di sini A dikali B, ruas
kanan. Oke, mungkin di sini kita sambil membuktikan bareng-bareng nih teman-teman, apakah memang sifat distributif ini berlaku di angka biasa atau pecahan juga berlaku. Tapi mungkin di sini dari yang kakak tahu itu berlaku juga di pecahan. Namun di sini kita buktikan juga apakah memang berlaku atau ternyata enggak nih kak, enggak berlaku gitu. Kita hitung lagi. Di sini di sebelah kiri dulu kali ya. A-nya itu kan setengah. Terus kita kalikan dengan B. Di sini B-nya itu dia seperempat. Seperempat ditambah 2/3. Oke, seperempat ditambah 2/3 nih. Apakah ada yang mau membantu menghitungkan nih atau gimana? Terus seperempat tambah 2/3 berapa nih teman-teman? Oke, sini bisa kita samakan penyebutnya juga. 4 dikali 3, 12. Udah kakak kasih clue. Ini hasilnya berapa nih teman-teman? Adakah yang bisa? Oke, di sini memanfaatin 11/12 Kak. Oke, di sini berarti penyebutnya 3, kita tambahkan dengan berapa nih? Kita tambahkan dengan 8 ya. Oke, hasilnya berarti 11/12. Oke, bener banget nih Muhammad Fatin. Hasilnya 11/12. Terus kita kalikan. Kita kalikan dengan setengah. Oke, berarti di sini hasilnya berapa? Hasilnya itu 11/24. Oke, mantap nih dari Muhammad Fatin udah tahu duluan nih. Karena memang udah terlihat ya teman-teman. Kalau perkalian pecahan berarti tinggal penyebut kali penyebut aja, terus pembilang kali pembilang kali pembilang, terus penyebut juga dikaliin dengan penyebut gitu. Jadi tidak perlu kita samakan dulu penyebutnya gitu. Kalau di perkalian pecahan. Oke, kalau yang sebelah kanan Kak, kalau A kali B nih, A kali B berarti kan tadi apa nih? Setengah, kita kalikan dengan 1/4 ya. Oke, berarti 1/8. 1/8, oke. Terus kita tambahkan dengan A kali C. C-nya tadi 2/3. A setengah dikali 2/3 berarti 2/6. Oke, di sini berarti kita tambahkan, kita samakan penyebut ya. Berarti di sini 6 kita kalikan dengan 8 itu 48 ya teman-teman. 48, terus pembilangnya berarti 6 ditambahkan dengan 2 dikali 8 itu 16 gitu. 16 kita tambahkan dengan 6 berarti 22. Oke, 22. Oke, di sini bisa kita sederhanain lagi nih. Kita sederhanain lagi jadi 11/24. Kenapa? Karena dua-duanya bisa kita bagi dengan 2, kemudian 48 juga kita bagi dengan 2. Nah, oke. Di sini terlihat nih teman-teman, bahwasannya ruas kiri itu sama dengan ruas kanan gitu hasilnya. Jadi apa Kak? Jadi sifat distributif ini juga berlaku di pecahan gitu. Jadi nggak hanya bilangan biasa saja, tapi berlaku juga di pecahan itu. Caranya gimana Kak? Caranya sama aja kayak sifat distributif di bilangan biasa. Tuh. Oke, dari saya nih apakah sudah paham ataukah masih bingung nih Kak gitu. Gimana Taya? Oke, udah paham nih untuk Taya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya teman-teman. Oke, mungkin di sini dari XGN ini pertanyaan terakhir karena juga udah jam 20.13. Jadi nanti semisal ada pertanyaan lain dari teman-teman nih, boleh banget kalau misal mau WA kakak gitu. Dan Kak, aku mau tanya ini Kak, gitu. Boleh banget. Jadi kita bahas pertanyaan terakhir yaitu dari XGN. Kak, kalau suatu bilangan dibagi tak hingga kan sama dengan 0 kan? Nah, kalau suatu bilangan dikali dengan tak hingga,
apakah sama dengan tak hingga atau nol, Kak? Waduh, pertanyaan bagus banget nih, teman-teman. Jadi kita bahas dulu. Nih. Oke, di sini barangkali ada yang mau screenshot dulu dari penjelasan slide ini gitu, boleh banget. Di screenshot dulu biar nggak ketinggalan nih. Oke, kita hapus. Kita aja pertanyaan dari Xian. Kita hapus. Oke, di sini Kak, kalau misal tadi suatu bilangan dibagi tak hingga kan 0, ini berarti ya. 7 dibagi tak hingga 0. Oke. Nah, kalau suatu bilangan dikali tak hingga apakah tak hingga atau 0 nih Kak gitu kan. Jadi kalau suatu bilangan misal 7 kita kalikan sama tak hingga. Oke, kita kalikan sama tak hingga. Oke, apakah hasilnya 0 atau 1 nih? Oke, sini hasilnya adalah tak hingga, teman-teman. Oke, bukan 0 ya. Nah, kenapa nih Kak hasilnya tak hingga? Aku bingung. Nah, gini teman-teman. Jadi asal-usulnya itu di sini perlu teman-teman ketahui kalau misal kita lihat di garis bilangan, kita punya garis bilangan. Sini kan ada ini pertama kan di sini dari kiri itu ada bilangan negatif ya teman-teman, negatif. Terus di tengah-tengah itu ada 0. Oke. Terus di sebelah kiri, di sebelah kanan ini ada bilangan positif gitu. Ini urutannya itu di sini yang negatif itu yang terpaling paling negatif itu minta hingga, terus paling positif itu ada plus tak hingga atau tak hingga gitu. Sini 7 letaknya di mana, Kak? Tentunya di antara 0 sama tak hingga gitu kan. Di sini misal di sini ada angka 7 nih. Oke, terus kita kaliin 7 sama tak hingga. Hasilnya berapa, Kak? Hasilnya ya tak hingga, teman-teman. Kenapa? Karena semisal kita perkalian biasa nih, kita punya 3, kita kalikan dengan 7. Oke. Kan karena 7 ini lebih dari 3 ya, maka hasil perkaliannya itu akan lebih besar gitu, lebih besar dari angka yang pertama seperti itu teman-teman. Oke, di sini kita lihat 7-nya itu berada di sini, kemudian tak hingga. Tak hingga itu kan merupakan bilangan positif yang paling besar kan. Bilangan positif yang paling besar, bilangan yang paling besar, tak hingga. Kita hingga itu menuju ke tak hingga gitu. Sebenarnya dia bukan bilangan sih teman-teman. Kayak dia sebenarnya seperti simbol gitu. Jadi semisal kita punya bilangan banyak banget gak bisa dihitung, nah itu pola-polanya itu bisa kita lambangkan aja pakai tak hingga gitu. Jadi kita udah gak bisa lagi nih, udah gak bisa lagi menuliskan atau merepresentasikan bilangan karena dia udah terlalu gede nih. Nah, kita bisa menyimpulkannya dengan tak hingga gitu. Kalau misalnya ada 7 dikalikan dengan bilangan yang tak hingga gitu. Kita nggak bisa ngitung lagi nih, kita kaliin sama 7. Ya hasilnya pastilah bilangan yang kita nggak bisa hitung lagi gitu, karena dia udah terlalu gede, kita kaliin lagi sama 7, ya makin gede gitu kan hasilnya. Jadi dia hasilnya bukan 0, tapi hasilnya itu tak hingga. Seperti itu teman-teman. Oke, dari siapa tadi? Dari Gian, apakah menjawab atau masih bingung nih terkait bilangan atau bilangan tak hingga gitu? Oke, siap. Dari Zixian udah paham nih. Oke, di sini barangkali teman-teman mau screenshot dulu, boleh banget. Oke. Kakak sambil hapus juga. Oke, teman-teman di sini jadi selanjutnya next. Tadi terakhir mana ya? Oh ini. Oke, di sini kakak punya latihan soal nih. Mungkin bisa coba di screenshot dulu sambil kakak jelasin dikit soalnya itu maksudnya apa kak gitu. Aku bingung gitu kan. Sambil kakak jelasin dikit karena di sini juga apa ya, semacam kayak soal cerita juga. Di sini soalnya itu Bu Ira, dia kan merupakan salah satu dosen program studi ilmu komunikasi di salah satu PTN di Indonesia gitu. Jadi Bu Ira ini dia dosen nih. Nah,
dia pada suatu waktu Bu Ira itu harus menghitung jumlah sisa jam kuliah yang harus beliau ganti. Karena beberapa kali beliau mengosongkan jam kelas, teman-teman. Jadi beliau beberapa kali jam kos gitu di mata kuliah yang diampu, jadi harus diganti di hari lain gitu. Jam kosnya itu harus diganti gitu. Nah, kenapa Kak? Nah, karena di sini mungkin Kakak spill dikit ya teman-teman. Kalau di perkuliahan itu biasanya kita nggak seperti di SMA, SMK dan SMP gitu. Jadi kalau di SMA mungkin kan kalau misal jam kos ya jam kos aja gitu, nggak usah diganti jamnya. Nah, kalau di perkuliahan itu biasanya kayak tetap diganti gitu teman-teman. Misal hari ini nih ada mata kuliah A ini kosong gitu. Jadi di hari lain harus diganti dengan mata kuliah lain gitu. Mata kuliah lain dengan hari lain gitu, diganti di hari lain dengan mata kuliah yang sama, yang kosong itu gitu. Nah, terus berikut merupakan catatan jam kuliah yang harus beliau berikan kepada mahasiswanya dan jam kuliah yang telah beliau berikan. Oke, jadi Bu Ira ini dia punya catatan. Wah, mana nih? Oke, beliau punya jam kuliah yang harus diberikan itu sekian catatannya. Terus yang udah diberikan nih sekian. Oke. Terus kita diminta apa nih? Diminta ngitung sisa jam kuliah. Nah, kalau sisa itu kan jumlah yang harus diberikan. Oke. Kita kurangin yang ini. Oke, yang atas kita kurangin dengan yang bawah gitu. Kita kurangin dengan yang bawah gitu. Oke, jadi nanti kita dapetin sisa jam kuliah yang harus diganti sama Bu Ira gitu. Nah, di sini ada catatan juga, satu SKS itu semisal 2,5 jam gitu, teman-teman. Di sini ada catatan juga, bisa teman-teman perhatiin. Terus pertanyaannya apa, Kak? Pertanyaannya berapakah total jam yang harus Bu Ira ganti agar dapat memenuhi jam kuliah yang seharusnya diberikan untuk masing-masing kelas? Jadi teman-teman di sini diminta untuk menghitung sisa jam kuliah atau jam kuliah yang harus Ibu Ira ganti nih untuk kelas A dan juga kelas B gitu. Oke, terus di sini ABC-nya itu maksudnya kayak gimana Kak? Kok ada tumbuk-tumbuk nih, ada titik koma gitu kan. Nah, di sini teman-teman, di sini ada 4 opsi A, B, C, D. Kira-kira mana nih yang tepat sesuai dengan sisa jam kuliah di kelas A sama kelas B gitu. Semisal kita punya di opsi A akar 144 ditambah 3. Ini berarti jawaban untuk apa ya? Yang kelas A itu sisa jam kuliah kelas A. Terus yang bawahnya ini untuk yang kelas B. Oke, kayak gitu teman-teman. Untuk di opsi B, C, D juga seperti itu. Jadi untuk jawaban yang atas itu untuk kelas A, jawaban yang bawah itu untuk kelas B gitu teman-teman. Oke, dari soalnya sendiri dari teman-teman udah paham belum nih konsepnya seperti apa? Nanti jawabannya boleh dikirim ke kakak aja ya kalau misal mau ada yang berlatih gitu. Jadi teman-teman apakah udah paham dari soalnya? Oke. Jadi sini kayaknya udah ada yang DM ke kakak nih. Udah ada yang nemu jawabannya juga nih, teman-teman bisa nyoba juga nih. Oke, dari Rika katanya paham. Di sini juga udah ada yang menjawab dan benar juga gitu. Oke, ternyata salah baca nih. Ternyata ini siapa nih dari kayak kakak nggak mau spill nih teman-teman. Oke, nanti bisa dihitung lagi ya buat eh hamba Allah nih yang udah menjawab nih. Nanti bisa dihitung lagi untuk jawabannya. Sepertinya bukan itu. Nanti kakak cek ulang juga di perhitungan kakak. Coba dikirimkan kembali ya untuk perhitungannya. Oke, dari Taya, pusing sama pilihan jawabannya Kak. Tuh, tapi mau coba dulu. Oke, boleh banget nih Taya. Nanti dicoba aja jawabannya bisa didiskusikan ke kakak atau dikirimkan ke kakak lewat WA. Oke, dari teman-teman lain mau nanya soal ini? Kagak ada deadline. Oh, nggak ada. Tenang, Xgen. Untuk dua latihan soal tadi ya, teman-teman. Dari sifat urutan kan ada satu latihan soal. Kemudian di operasi hitung juga ada satu latihan soal. Dan kedua soal ini
nggak masuk ke penilaian. Jadi teman-teman bebas sih mau ngerjain kah atau mau tidak mengerjakan juga tidak apa-apa. Jadi teman-teman yang semisal memang masih butuh latihan gitu boleh banget dikerjakan. Nanti jawabannya dikirim ke kakak koreksi apakah udah benar atau masih salah nih. Boleh dihitung lagi gitu. Oke. Ada yang mau tanya lagi kah tentang soal yang kakak berikan ini? Jawabannya boleh dikirim ke kakak. Apa udah paham nih, udah nangkep nih soalnya seperti apa? Nanti mau langsung aku gas kerjain gitu. Oke, kalau udah paham mungkin bisa ketik paham di kolom chat atau bisa on mic gitu teman-teman. Oke, di sini. Apakah udah pada paham? Oke, dari Muhammad Fatin di sini udah paham dengan soalnya. Oke, siap. Dari teman-teman lain gimana nih? Apa udah pada tidur nih? Jangan-jangan nih. Oke, dari Rika juga udah paham, Rumaira paham, Kalila paham. Oke, kebanyakan juga udah pada paham nih teman-teman. Oke, siap. Di sini karena udah paham, jika Kak hapus dulu, nanti bisa teman-teman kerjakan gitu. Oke, next. Oke nih teman-teman, karena udah selesai nih ternyata materi kita pada malam hari ini, yaitu tentang bilangan, yaitu meliputi tadi ada sifat urutan, kemudian juga ada operasi hitung gitu. Jadi materi kita tentang bab bilangan sudah selesai, di sini udah clear juga untuk bab satunya gitu, tentang bilangan. Oke, sebelum kakak akhiri ini mau dokumentasi dulu apa udah pada ngantuk nih? Jangan-jangan nih. Atau mau live aja deh kak, mau tidur gitu. Atau mau lanjut belajar. Apakah mau dokumentasi nih teman-teman? Atau mau langsung live aja? Oke, dari Deke mau lanjut ngerjain tugas sekolah kak? Oke, boleh. Teman-teman gimana mau langsung live aja kak? Atau mau dokumentasi dulu nih kak? Kali teman-teman. Oke, dari Hani juga ini setuju dengan Rika, dari Yasin juga langsung live. Oke teman-teman, karena udah malam juga ya, udah malam juga. Teman-teman boleh banget kalau misal mau langsung live gitu, jadi bisa lanjut ngerjain tugas lain juga gitu teman-teman. Jadi sini kakak mau ngucapin terima kasih banyak, selamat malam semuanya. Jangan lupa belajar dan mengerjakan latihan soalnya gitu teman-teman. Oke, makasih banyak teman-teman. Selamat malam. Semangat ya belajar. Oke, siap. Sini teman-teman boleh banget kalau mau langsung live.